Yang pertama, yang kedua, masyarakat kita di Karo ini wilayah kerjanya itu masih ada beberapa desa yang memang belum mendapatkan sinyal. Jadi juga Bu, seperti BPJS keliling. Akan tetapi BPJS online ini rata-rata kita sudah berkoordinasi dulu sama pihak desanya. Jadi di kita pun ada efisiensi, nggak harus turun. Itu pun untuk desa yang sudah memiliki sinyal internet, Bu. Karena kan tadi untuk BPJS online kan kita melalui virtual Zoom. Kalau BPJS online kita turun juga, tetapi itu memang masyarakatnya yang udah kita janjikan duluan. Artinya memang kita sudah ada komunikasi dengan PIC desanya, mau di mana. Kalau memang tidak dapat diakomodir melalui BPJS keliling, kita akomodir melalui BPJS online. Tidak bisa melalui BPJS online, kita akomodir melalui BPJS keliling. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Lalu terkait dengan BPJS online dan BPJS keliling ini Pak, apakah sebelum kegiatan ini dilaksanakan, BPJS Kesehatan telah menyampaikan informasi ini kepada masyarakat yang akan kita datangi Pak? Gitu. Dalam bentuk apa informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat semua tahu bahwasannya di desanya ada jadwal BPJS keliling dan BPJS online ini Pak? Kalau terkait dengan jadwal ya Bu, jadwal itu biasanya kita kan ada dua sih Bu. Yang pertama kita share dulu di media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok juga. Yang kedua, agar pada saat kita turun memang itu kita kondisikan dengan PIC desanya Bu. Apakah itu kepala desa maupun sekretaris desa. Jadi kita sudah ada kontak duluan. Kira-kira nih pada saat kita sampai di sana itu ada nggak pesertanya gitu kan. Jangan nanti juga kita ke sana tapi pesertanya nggak ada nih, pada ke ladang semua kan, seperti itu. Biasanya sih untuk BPJS keliling itu dia kan kita datangi itu sudah per desa ya Bu. Artinya misalnya ini ya Bu, ini misalnya di desa A nih kita mau datang ini. Desa ini dengan kita koordinasi dengan kepala desa atau sekretaris desa, mereka siap, masyarakatnya ada, dan terkait persyaratan juga sudah disampaikan sebelumnya, dan nanti jadi masyarakatnya itu sudah mempersiapkan dulu nih, seperti kartu keluarga atau KTP-nya pada saat pendaftaran. Nah, pada saat dia datang, supaya mempercepat, itu sudah disiapkan sama masyarakatnya sendiri, gitu dia Bu. Jadi sudah ada persiapan seperti Iya, Jadi ketika masyarakat datang memang sudah tidak ada kendala lagi untuk tidak ada kendala, ya, Pak. betul. Tertarik juga saya dengan BPJS online ini tadi ya Pak, bahwasannya melalui Zoom ya. Iya, benar Bu. Berarti ini Zoom-nya ini di kantor kepala desa dan yang menyiapkan perangkatnya itu siapa Pak? Apakah masyarakat membawa sendiri perangkat laptopnya atau gimana Pak? Biasanya kan kita sudah koordinasi duluan Bu, itu di kantor desa untuk wilayah Kabupaten Karo ini, desa-desa yang sudah memiliki akses jaringan internet, biasanya desa sudah siapkan itu. Artinya masyarakat ini datangnya ke kantor desanya Bu. Jadi nanti PIC-nya, kepala desa menunjuk nih PIC-nya siapa yang bertanggung jawab. Nah, untuk ID sama password login Zoom-nya kita kirimnya melalui WA ke PIC-nya. Jadi nanti masyarakatnya itu bergiliran datang ke depan perangkatnya, laptop maupun handphone gitu Bu. Kadang-kadang kan di desa nggak ada laptop, nggak ada komputer, asal bisa kita layani, pesertanya selesai, keperluannya apa, handphone pun kita perbolehkan, gitu Ibu. Berarti luar biasa sekali dukungan pemerintah daerah ya Pak. Ya. Kalau begitu, di sini yang saya lihat pemerintah daerah itu mendukung dengan adanya program JKN ini, masyarakatnya dengan mudah datang ke kantor desa dan menyiapkan fasilitas ya Pak ya. Benar Bu.
harapan kita setiap pelaksanaan kegiatan BPJS keliling dan BPJS online, pihak desa juga sudah menginformasikan ke masyarakatnya terkait sudah terdaftar atau belum ini Bu. Karena banyak juga aparat pemerintahan desa itu mengontak kami melalui telepon, masyarakat-masyarakatnya yang memang belum terdaftar sama sekali. Nah, jadi kita bagaimana kita mau membantu supaya jangan pada saat sakit dia baru mau mendaftar. Nah, jadi kita sampaikan kita edukasi sama aparat desanya, sering-sering diingatkan masyarakatnya, khususnya yang baru menikah, yang baru urus kakak sendiri, yang baru memiliki anak, itu kan otomatis belum terdaftar, walaupun orang tuanya sudah gitu kan. Jangan nanti pada saat sakit, di situ dia baru mau mendaftar, gitu Bu. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya, kalau tadi kita berbicara tentang kanal layanan pendaftaran, bagaimana dengan pelayanan lain seperti misalnya layanan pengaduan, administrasi lainnya maupun perubahan kepesertaan, itu apakah bisa diakomodir dari kanal layanan non tatap muka dan tatap muka tadi Pak? Untuk di kanal tatap muka di kantor cabang otomatis sudah bisa ya Bu, karena semua kebutuhan pengaduan, informasi, perubahan data, pendaftaran, pindah paskes, itu semuanya kita layani. Terkait dengan BPJS keliling juga sama, itu semua kita layani, pendaftaran, perubahan data, pindah segmen, mengaktifasi kembali untuk anak PPU misalnya yang anak pekerja penerima upah yang udah di atas 21 tahun, pensiunan yang tidak aktif kartunya, itu semua bisa kita layani melalui BPJS keliling dan BPJS online Ibu. Jadi nggak ada masalah. Di mana ada petugas kami, semua kebutuhan masyarakat terkait dengan JKN ini kami layani Bu. Sangat luar biasa berarti ya Pak ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya peserta itu merasa sulit gitu untuk melakukan pendaftaran, pengaduan terkait dengan JKN ini ya Pak ya. Di WA juga kita sudah punya akses kan Bu untuk Pandawa itu pelayanan administrasi lewat WA. Nah itu di situ bisa pengecekan status kepesertaan juga sudah bisa dari situ Bu. Jadi nanti peserta tinggal menghubungi atau mesip dulu nomor WA Pandawa kita di 0811 8165 165. Nanti mereka ketikkan halo aja, nanti dibalas pesan otomatisnya. Nah masyarakat itu tinggal pilih nih, mau administrasi, mau informasi atau pengaduan. Nah, kalau dia mau mengecek status kepesertaannya, aktif atau enggak aktif, dia bisa ke menu informasi. Nah, nanti diisikan apa, itu biasanya Bu, nama, nik, tanggal lahir. Nah, setelah nanti dibalas, maka ketahuan nih, status kepesertaannya di JKN itu aktif nih atau enggak gitu. Nah, kalau enggak aktif, dia mau mengakses melalui WA Pandawa juga boleh. Pada saat nanti BPJS keliling juga boleh. BPJS online otomatis sudah boleh dong Bu. Baik Pak Irfan, berarti kita juga bisa mengakses layanan melalui WhatsApp Pandawa di 0811 165 165 ya Pak. Ya. Terkait dengan layanan WhatsApp ini Pak, ini bisa dari jam berapa sampai jam berapa Pak pelayanannya? Untuk pelayanan itu gini ya Bu, kita terkait administrasi yang pertama ya Bu. Untuk administrasi itu bisa kita hubungi 24 jam Bu. 24 jam 24 jam. Nah, jadi disimpan dulu tetapi prosesnya itu tetap Bu mengikuti hari kerja. Operasionalnya jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi kalau misalnya kita menghubungi WA-nya ini malam minggu misalnya Bu, tetap terkirim. Tapi diprosesnya di hari kerja. Nah, di hari kerja ya. Di hari kerja. Berarti 24 jam di hari kerja ya Pak ya? 24 jam mengaksesnya, tapi untuk proses administrasi aja itu hanya di hari kerja.
Karena tadi kan ada 3 pilihan nih Bu, administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, yang administrasi itu bisanya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau Pandawa ini kan berarti semua kita dapat mengakses ya Pak. Mengingatkan saat ini mungkin jarang ya kalau peserta JKN ini yang tidak punya WA gitu ya Pak. Iya, benar Bu. Kalau begitu Pak, kembali kepada BPJS Online dan BPJS Keliling ini Pak. Apakah ada kriteria khusus Pak untuk desa-desa yang dijadikan target Pak untuk BPJS Keliling dan BPJS Online ini Pak? Ya, sepertinya tadi sudah saya jawab ya Bu. Terkait dengan untuk tujuan desa itu yang pertama kita seringnya itu yang berada di wilayah perbatasan. Kondisi kita di Karo ini kan kayaknya dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten lain Bu. Sebelah utara kita dengan Aceh,